salah satu hal yang bisa kita banggakan di proses perencanaan di Kabupaten Banyumas, dan ini menjadi perhatian khusus dalam penilaian Pangrita Abipraya, adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Banyumas membangun komunikasi tentu di dalam musrenbang itu dalam musrenbang tematik. Jadi musrenbang itu dibangun berdasarkan tema-tema, misalnya tema infrastruktur, tema kesehatan, tema pendidikan, dan seterusnya. Dari segala aspek kita masuk dikemas dalam sebuah tema-tema. Di sisi lain juga tema-tema ini dibangun melalui proses hierarki dari musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Ada hal lagi yang cukup berbeda dengan yang biasanya ada bahkan di kabupaten lain, adalah tema kewilayahan. Biasanya musrenbang desa kemudian diangkat menjadi musrenbang kecamatan, tapi di sini kita bangun juga musrenbang wilayah antar kecamatan. Mengapa ini harus ada? Karena ternyata kebutuhan pembangunan di wilayah itu sangat berinteraksi antar satu kecamatan dan kecamatan yang lain, tidak bisa bicara sendiri-sendiri. Sebuah contoh pembangunan sebuah jembatan yang ternyata itu dilalui oleh dua wilayah, misalnya wilayah Kecamatan Wangon dan Kecamatan Purwojati. Ini dibangun dan ini diusulkan oleh forum yang namanya Forum Kewilayahan antar kecamatan, namanya Musrenbang Gabungan Kecamatan. Ini sangat penting dan ini berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain, dan ini menjadi kebanggaan kita di dalam penilaian Pangrita Abipraya. Ada FGD dengan stakeholder yang lengkap di Kabupaten Banyumas, mulai dari akademisi, LSM, masyarakat sendiri, kemudian pemerintah, ada pemerintah pusat. Ini untuk menjamin bahwa hasil perencanaan kita adalah dari pemikiran berbagai stakeholder, tidak terkecuali itu masyarakat yang bergerak di dalam lembaga swadaya masyarakat, dalam hal ini LSM, dari partai, melalui fraksi-fraksi yang ada di Kabupaten Banyumas juga ini berpartisipasi penuh di dalam membahas perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas melalui fokus group discussion. Ini kita lakukan di sela-sela kita melakukan musrenbang Kabupaten Banyumas. Ya, kalau memang kemudian saya selaku akademisi ya, juga sekaligus aktivis pelindungan perempuan dan anak, memang kemudian dari dulu ya kita terlibat di dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas. Dari kegiatan musrenbang, kemudian kita juga sebelumnya sudah diberikan draft RKPD, di mana kita juga punya kesempatan untuk kemudian mengoreksi, melihat apakah perencanaan itu sesuai dengan permasalahan-permasalahan real yang ada di Kabupaten Banyumas apa tidak gitu ya. Jadi memang dari dulu ya semua stakeholder lah, elemen-elemen di Kabupaten Banyumas ini sudah dilibatkan di dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas. Kalau di perencanaan itu sendiri kan kemudian itu kan berangkat dari persoalan real ya, yang ada di Kabupaten Banyumas, dari persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan infrastruktur, persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan, persoalan sosial, hukum dan sebagainya. Kemudian dibuatkan prioritas program pembangunan di Kabupaten Banyumas, kemudian disinkronkan dengan persoalan di masyarakat, kemudian juga usulan-usulan dari masyarakat. Tapi itu kemudian juga disinkronkan dengan visi misi bupati gitu ya, karena dua ini harus nyambung. Nah, harus nyambung. Apakah kemudian di dalam perencanaan pembangunan ini sudah sinkron apa belum antara kebutuhan masyarakat, persoalan realnya seperti apa, kemudian visi misi bupatinya seperti apa. Nah, kemudian poin penting di situ adalah bagaimana keterlibatan masyarakat. Karena memang syarat di dalam perencanaan pembangunan itu kan harus melibatkan banyak ya unsur dari masyarakat.
sehingga kemudian nanti ketika program itu dilaksanakan juga akan menjadi lebih legitimate gitu ya, akan diterima oleh masyarakat merasa memiliki, masyarakat ikut mengawal dan sebagainya, nanti mengawasi dan sebagainya. Ini memang menjadi poin penting di situ. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin banyak stakeholder yang terlibat, perencanaan bangunan ini akan memiliki nilai plus gitu ya. Nah, kemudian juga setelah kemudian ada pelibatan seperti itu, apakah kemudian nanti respon masyarakat, usulan masyarakat ini kemudian tertuang di dalam program-program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, misalnya ketika saya mengusulkan nih selaku aktivis perempuan, ini banyak persoalan kekerasan di Kabupaten Banyumas ini. Sejauh mana kemudian usulan-usulan kami ya direspon oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Misalnya bagaimana tentang program-program pendampingan, kemudian fasilitasi untuk anggaran pusat pelayanan terpadu perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, kemudian infrastruktur sarana prasarannya ini mendukung apa tidak, artinya antara yang direncanakan dengan yang diprogramkan ini nyambung apa tidak, ini juga menjadi poin penting. Penghargaan Pangripta Abipraya itu sendiri adalah wujud penghargaan bagi daerah-daerah atau kabupaten kota yang memang kemudian melakukan perencanaan itu secara baik, supaya merencanakan pembangunan itu tidak hanya asal-asalan, apalagi membuat program kegiatan yang copy paste dari tahun ke tahun tanpa evaluasi, tetapi betul-betul itu berangkat dari persoalan real. Jadi program kegiatan itu nggak turun dari langit, tidak ujuk-ujuk, tetapi itu kemudian adalah memang muncul dari persoalan-persoalan real yang memang harus diselesaikan oleh daerah. Dan persoalan real ini siapa yang bawa, siapa yang nanti mengawal, siapa yang kemudian terlibat yang ada di situ, ini menjadi sangat penting. Dan saya kira Banyumas memang ya nggak salah kalau diberikan penghargaan itu, karena saya melihat komitmennya ya Banyumas sangat baik. Artinya saya dari tahun ke tahun terlibat, setiap tahun diberikan draft RKPD untuk saya koreksi, untuk saya cermati. Artinya masyarakat itu sebetulnya punya kesempatan untuk ikut mengakses perencanaan itu. Jadi saya kira yaitu prestasi yang memang bagus dan memang harus dipertahankan.